Katolik misal, maka Patris Allegro harus setuju ya bahwa Paus juga bidat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh imam ortodoks itu dalam Tidak heretikos, na metanoische, papas, ini apa? yang terkasih, pada kesempatan ini kita membuat satu video tanggapan untuk Romo Patris Allegro terkait videonya dia yang berjudul di thumbnailnya itu, yaitu Martin Luther Sang Pangeran Heretik, dan itu ditunjukkan untuk para paus Protestan. Salah satu beberapa orang itu Pendeta MIM, Apologetika Eksklusif, dan Pak Albert Mampu. Nah, oleh karena nama saya disebut di situ, makanya saya memberikan tanggapan. Tapi sebenarnya walaupun tidak disebutkan, tetapi menjadi haknya sebagai seorang Protestan untuk membela iman terkait klaim-klaim bidat untuk Protestan dari Patris Allegro. Untuk itulah saya akan menyorot nanti atau mengambil satu bagian apa yang dia katakan terkait iman Protestan, lalu kita akan tanggapi itu di bagian terakhir. Begini teman-teman yang terkasih, pada tahun-tahun yang sudah lewat itu, ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Yunani atau di Athena itu, di kota itu, lalu ada seorang imam gereja ortodoks berteriak dan mengatakan bahwa Paus, Anda seorang heretik atau seorang bidat. Nah, kalau kita perhatikan itu, atau begini, jadi terlepas apakah saya setuju dengan itu atau tidak, saya secara pribadi tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh imam ortodoks ini. Tetapi kita bisa menjadikan peristiwa ini atau kejadian ini ya sebagai standar untuk Romo Patris Allegro. Kenapa kita jadikan sebagai dasar atau standar untuk Romo Patris Allegro? Karena dia selalu mengklaim bahwa Luther, Calvin, Zwingli, dan para reformator lainnya dan para pengikutnya, umat-umat Protestan itu adalah bidat, heretik, dan lain sebagainya. Lalu otoritas siapa yang kita dengar ya menyangkut bidat, sesat, dan heretik? Ya. Kalau setiap kelompok gereja denominasi mengklaim itu, maka sama sekali tidak objektif, teman-teman. Nah, sama dengan gereja ortodoks mengklaim atau kelompok mereka mengklaim Paus itu bidat, heretik. Ya, itu tidak objektif. Dan semua itu dibangun atas dasar kepentingan diri sendiri. Ya, kepentingan diri sendiri. Itu dia. Jadi ketika mereka ini mengeluarkan kata-kata anatema, ya, heresi dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada kepentingan di balik itu. Ya. Kalau otoritas denominasi ya, dan ini harus diaminkan oleh Patris Allegro, kalau otoritas denominasi atau kelompok, ya semisal ortodoks atau Katolik dan Katolik misal, maka Patris Allegro harus setuju ya bahwa Paus juga bidat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh imam ortodoks itu dalam video yang telah kita tampilkan tadi. Nah, itu dia teman-teman. Ya, dia harus mengaminkan itu bahwa Paus adalah bidat. Ya, kalau definisi bidat ini atau klaim-klaim bidat ini dihasilkan oleh denominasi ya, denominasi kelompok gereja
hierarki gereja atau magisterium gereja. Itu harus diaminkan oleh Romo Patris Allegro. Ya. Jadi sama ya standarnya ketika Anda menuduh Martin Luther itu sebagai bidat. Oleh karena kesimpulan itu berasal atau ditentukan oleh kelompok kalian. Jadi ya dia harus menerima itu. Ya. Jadi definisi bidat atau heretik kalau kita lihat itu konsili awal itu lebih cenderung ke penolakan doktrin dasar atau pondasi iman Kristen itu. Apa yang membuat Kristen itu disebut sebagai Kristen, itulah doktrin dasar yang saya maksud. Ya, sedangkan konsili setelah reformasi itu definisinya tidak jelas setelah reformasi gereja. Ya. Dan lebih cenderung ya, sekali lagi saya katakan berdasarkan kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri ya. Dan golongan sendiri. Bisa kita katakan bahwa itu bukan konsili oikumene ya. Itu bukan konsili oikumene. Konsili oikumene itu adalah konsili yang awal ya, semisal konsili Nisea yang membahas tentang Trinitas ya. Lalu Kalsedon yang membahas keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Itu yang disebut sebagai konsili awal. Dan itu yang pantas disebut sebagai konsili. Kalau konsili yang setelah reformasi itu bukan konsili itu namanya. Saya lebih cenderung mengatakan itu bahwa itu semacam ya semacam rapat untuk membangun kepentingan sendiri. Lalu dari situlah mereka sekarang ini yang romo-romo ini mencoba untuk menyerang Protestan, membidatkan, heretik, anatema dan lain sebagainya. Bahkan bagi Romo Patris Allegro itu mengatakan bahwa orang-orang skisma itu skismatik ya. Itu bidat juga, anatema, heretik. Jadi saya tidak tahu logikanya itu dari mana, teman-teman. Nah, lalu sekitar kita bahas ya apa yang dia katakan dalam video itu. Lalu sekitar itu menit ke 7, 8 ya. Sampai 9 itu perkiraannya. Ada kata-kata Romo Patris Allegro yang mengatakan bahwa tidak hanya rebahan saja, sola gratia, itu kata-katanya dia. Jadi seolah-olah orang Protestan berpandangan seperti itu. Jadi rebahan saja yang karena ada sola gratia. Teman-teman yang terkasih, pernyataan semacam ini ya yang membuat saya heran ya pada Romo Patris Allegro ini, bahwa dia tidak menyampaikan teologi Protestan secara jelas atau objektif, atau merepresentasikan pandangan itu dengan benar. Bahwa dia setuju atau tidak setuju itu bukan soal, tetapi kita harus menyampaikan itu kan dengan objektif, dengan benar ya. Ya dengan kejujuran gitu loh. Dengan kejujuran bahwa Anda setuju, ya peduli, atau Anda menganggap itu kebenaran, ya itu bukan soal lain. Tapi yang penting Anda jujur dalam hal itu. Bahwa Anda bisa membantah itu, ya itu bukan soal. Tapi kita harus jujur mengatakan apa yang benar gitu. Dan terpaksa kita harus menjawab ini juga ya. Ya karena kita akan meluruskan. Ya seolah-olah orang Protestan itu berpandangan pasif gitu ya. Ya pasrah gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana ini sola gratia? Apa yang dimaksud dengan sola gratia oleh Martin Luther dan hubungannya dengan ini teologianya Protestan pada saat ini? Nah, kalau kita lihat teman-teman dalam Tuhan, manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, ya, seluruh aspek hidupnya sudah tercemar oleh dosa gitu. Segala bentuk kebaikan manusia tidak memungkinkan dia diselamatkan
karena segala kebaikan yang dihasilkan dari dalam dirinya berasal dari hati orang, hati dan pikiran yang berdosa. Itu dia. Ya, segala kebaikan manusia itu dan bahkan segala kesalehannya seperti kain kotor, ya, kata Alkitab Yesaya pasal 64 ayat 6 itu. Nah, itu dia. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya anugerah, gracia, grace. Ya. Manusia tidak mempunyai investasi kebaikan yang menyebabkan dia berhak mendapatkan atau menerima keselamatan. Karena itu, keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat 8-9. Ya, itu dia. Jadi bukan karena aku berbuat baik maka aku diselamatkan, tetapi karena aku sudah diselamatkan oleh anugerah maka aku berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena sudah diselamatkan oleh anugerah. Itu dia. Nah, itulah pengertian yang benar terhadap teologianya Protestan. Ya, bukan pasif dan berkata rebahan saja, tidak. Protestan itu tetap mengatakan bahwa perbuatan itu penting. Ya, bukan hanya penting dan itu keharusan. Ya, wajib hukumnya ini perbuatan, tetapi bukan untuk keselamatan. Saya melakukan perbuatan, ya, saya melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Allah, bukan atas dasar atau pikiran, ya, pikiran saya supaya saya ini bisa masuk surga atau selamat, bukan, tetapi karena saya sudah selamat. Itu perenungan spiritual yang paling mendasar dalam iman Protestan. Itu dia. Perenungan yang paling mendalam dan mendasar. Dan jarang orang bisa memahami itu. Secara logika sulit juga dipahami seperti itu. Tetapi bagi mereka yang agak-agak error pikirannya. Tetapi apalagi hati nurani. Dan semakin kita sadar akan ketidakmampuan kita berbuat baik, melakukan segala sesuatu di hadapan Allah, maka semakin sadar kita juga bahwa kita butuh yang namanya anugerah dari Allah. Itu yang lebih penting, bukan kesombongan. Oh, saya bisa berbuat baik, tidak. Tapi saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan oleh Allah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu teologianya Protestan. Jadi ketika Romo Patriks Allegro mengatakan itu namanya kekacauan dalam merepresentasikan pandangan orang lain. Lalu dia menyerang itu seolah-olah itu pandangan orang Protestan. Bahwa ada orang Protestan seperti itu, ya bukan urusan saya. Tapi itu bukan teologianya Luther, Calvin, dan lainnya, teman-teman. Perlu diperhatikan lebih lanjut dalam misalnya ya, dalam teologi Paulus mengenai ada dua aspek itu. Ada aspek indikatif dan ada aspek imperatif. Apa ini aspek indikatif? Nah, aspek indikatif artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup orang percaya karena pekerjaan Allah tanpa jasa manusia. Misalnya diselamatkan, ditebus, dibenarkan, dikuduskan, diperdamaikan, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda baca ini teologinya Paulus itu terkait keselamatan dan lain sebagainya itu. Ya, tanpa kita sadari itu semua ini, ya, bukan atas jasa kita atau bukan kita yang menginisiasi itu. Ya, pikiran awalnya itu. Ya, bukan kita yang mengatakan bahwa Tuhan tolong turunkan Yesus, jadikanlah Yesus itu sebagai manusia supaya bisa menebus dosa saya. Ya, bukan kita yang mengatakan itu kepada Allah Tritunggal itu, kepada Allah Bapa itu. Bukan kita yang mengatakan itu, bukan kita yang meminta itu. Ya. Tapi inisiatif itu berasal dari siapa? Dari Allah. Bukan atas jasa kita, kan kita tidak pernah meminta pada Tuhan. Atau ada dasar Alkitab yang mengatakan bahwa manusia meminta kepada Tuhan supaya Allah Tritunggal atau Allah Bapa misal, ya, menyuruh Yesus untuk, ya, menyuruh Logos Sang Firman itu untuk berinkarnasi
Kan tidak ada. Seperti itu. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan aspek imperatif? Ya, imperatif adalah perintah Allah kepada orang percaya supaya mengaplikasikan atau mengimplikasikan, mengekspresikan atau mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Allah berdasarkan anugerah dalam kehidupan mereka. Orang percaya harus mengampuni, berdamai, mengasihi, hidup dalam damai sejahtera, ya, dengan semua orang, serta mematikan selalu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Itu bagian manusia. Ya, apa yang dikatakan Allah, lakukan ya lakukan. Tetapi untuk keselamatan sendiri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah lah. Tetapi yang menjadi kewajiban kita ya seperti itu. Nah, itu terkait Roma Patris Allegro yang senantiasa menyerang Protestan, membabi buta dan tanpa memikirkan logika-logika yang kacau di dalamnya. Dan terkait apa yang saya katakan sebelumnya tadi, apa yang diteriakin atau yang dikatakan oleh Imam Ortodoks itu. Jadi ketika Roma Patris Allegro mengatakan Luther sebagai pangeran bidat, maka dia harus menerima klaim dari Imam Ortodoks, terlepas itu kita setuju atau tidak. Paus adalah bidat. Itu kesimpulannya, teman-teman. Ya, bukan saya yang mengatakan itu, tapi itulah yang disampaikan oleh Imam Gereja Ortodoks itu ketika ini Paus berkunjung di Yunani tahun-tahun yang lalu itu yang sudah lewat. Ya, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam cerdas, salam waras.